Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Sekali lagi Tuhan masih percayakan waktu untuk kami boleh bersekutu dalam firman. Kiranya waktu yang ada ini bukanlah sesuatu yang akan membuahkan sesuatu yang sia-sia, tapi dalam perenungan akan firman ini kiranya Roh yang Kudus yang menuntun kami untuk kami boleh ditegur, dinyatakan kesalahan kami, dibawa pada kebenaran dan diperbaiki kelakuan kami. Tuntun kami Tuhan, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Dan kali ini kita sampai di Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita mau baca ayat ini secara kalimat yang utuh, maka kita harus membacanya mulai dari ayat yang ke-8 dan berhenti di ayat yang ke-10. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan, karena terang di sini berarti pokok bahasanya apa sih? Terang. Terang yang bagaimana? Terang yang sudah disinggung di ayat yang ke-8. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ayat yang ke-9 ini memberikan penjelasan lebih terinci. Apa sih? Terang apa sih yang dimaksud di sini? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan. Kata hanya di sini memberikan batasan. Bahwa kalau seseorang itu disebut anak-anak terang, terang yang bagaimana? Maka terang yang bagaimana itu akan dijelaskan oleh hal-hal berikut ini saja. Hanya ini memberi batasan. Jadi di luar ini itu bukanlah buah terang. Di luar ini itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ada pada orang yang sudah mengatakan dirinya anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi ini firman, jadi ayat ini ditujukan untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang kita sudah pelajari bersama-sama dalam minggu-minggu lalu, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang sudah diajar untuk menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, mengikut Kristus, mengikut teladan Kristus, hidup dalam kasih, dan kemudian orang-orang yang punya prinsip yang teguh akan kebenaran firman Tuhan, bahwa surga, bahwa kerajaan Allah itu nyata, dan bahwa murka Allah juga nyata. Dan kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa itu tidak nyata, kerajaan Allah itu tidak nyata, atau murka Allah itu tidak nyata, atau menyatakan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran yang sudah ditanamkan dalam diri kita, maka jangan berkawan dengan mereka. Bukan berarti jangan membenci mereka, tapi jangan sependapat dengan ajaran mereka. Jangan membiarkan diri kita dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang salah, sekalipun yang mengutarakan pendapat itu menyebut dirinya kawan kita. Jangan berkawan dengan mereka. Dan kemudian kita diajar, tunjukkan kemudian identitasmu. Tunjukkan bahwa kamu ini sudah bulat hati untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan biar dunia melihat kamu, identifikasikan dirimu kepada dunia sebagai anak-anak terang. Dan kemudian, di ayat yang 9 ini kita diberi penjelasan, terang yang bagaimana. Karena terang hanya berbuahkan. Jadi, nampak buah menghasilkan. Seseorang disebut anak-anak terang jika dia menghasilkan sesuatu. Sesuatu apa? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang pertama bicara tentang kebaikan. Anak-anak terang itu hidup dalam kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan di sini bukan kebaikan yang berpusat pada diri sendiri untuk baikku. Kebaikan yang untuk kepuasanku. Bukan. Kebaikan di sini dalam bahasa aslinya adalah kepedulian terhadap sesama. Seseorang yang melihat keadaan di sekelilingnya dan ada orang-orang di sana yang kondisinya tidak baik.
maka orang itu tergerak untuk melakukan sesuatu demi kebaikan sesamanya. Itu kebaikannya anak-anak terang itu di situ. Memiliki hati yang peduli terhadap sesama. Bukan berarti kemudian menyenangkan sesama. Ini dua hal yang berbeda. Berbuat baik demi kebaikan sesama, itu tidak selalu harus menyenangkan sesama. Bukan berarti kita harus selalu sependapat dengan seseorang, kita harus selalu memuji-muji seseorang, enggak. Dalam bahasa aslinya pun dijelaskan bahwa kebaikan di sini itu menegur pun termasuk di dalamnya. Jadi ketika orang itu salah, dan kita mengingatkan dia akan kesalahannya, mungkin orang itu marah, mungkin orang itu tidak enak hati sama kita, tapi tetap itu buat kebaikannya, maka anak-anak terang akan melakukannya. Mengingatkan, menegur sesamanya, berbuat baik kepada sesamanya. Jadi anak-anak terang itu bicara tentang hidup yang tidak terpusat pada diri sendiri, untuk aku, apa yang bisa aku dapatkan dari sesama, tapi apa yang bisa aku berikan untuk kebaikan sesama. Itu yang pertama, kebaikan. Yang kedua, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Keadilan di sini kalau dalam bahasa asli juga itu memberikan gambaran bahwa ada suatu garis, ada suatu standar, ada suatu panduan kebenaran di mana kalau kita berjalan melenceng ke kanan atau ke kiri dan kita menoleh, kita melihat ada satu garis itu, maka kita diingatkan bahwa kamu sedang melenceng, maka kembalilah ke garis itu. Jadi keadilan di sini bicara tentang keadilannya Allah, standar normatifnya Allah, apa yang benar menurut Allah. Dan anak-anak terang adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Dan ketaatan itu dipandu oleh satu garis yang namanya keadilan ini tadi. Jadi yang pertama bicara tentang kebaikan, hidup yang enggak terpusat pada diri sendiri, hidup yang tidak egois. Yang kedua bicara tentang anak-anak yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Anak-anak terang adalah anak-anak yang taat sepenuhnya pada kebenaran. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Allah. Saat orang lain ngomong yang ini yang benar, tapi firman Tuhan ngomong enggak, ini yang benar, maka anak-anak terang tanpa ragu-ragu akan berjalan di jalan yang sudah ditunjukkan Allah, di garis pandu yang sudah ditunjukkan Allah itu. Itu keadilan yang dimaksud di sini. Prinsip taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga selanjutnya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebenaran di sini bicara tentang tidak menutupi apa-apa. Kebenaran di sini bicara tentang membuka selubung supaya orang bisa melihat apa adanya. Bahwa saya adalah anak terang, tidak ada maksud lain di situ, tidak ada maksud tersembunyi di situ. Perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan sebagai anak-anak terang, itu konsekuensi yang saya harus ambil karena saya sudah mengidentifikasikan diri sebagai anak terang. Saya berbuat baik, itu bukan untuk alasan yang lain, bukan untuk saya mencari pujian, bukan untuk saya mencari kedudukan. Tidak, saya melakukannya didasarkan ketulusan. Saya melakukannya karena firman Tuhan berkata ini yang harus saya lakukan. Ini saya apa adanya, ini saya anak-anak terang. Jadi itu yang dimaksud kebenaran di sini ya. Tidak menutupi apa-apa, ini bicara tentang kejujuran, ini bicara tentang motivasi yang tulus dalam melakukan segala kebaikan, dalam melakukan apa yang sesuai dengan prinsip keadilan tadi. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita sudah diingatkan, kita sudah diajarkan, kalau kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka jangan ragu-ragu lagi, jangan malu-malu lagi untuk kita mengidentifikasikan diri kita kepada orang-orang di sekitar bahwa kita ini anak-anak terang. Itu identitasku. Aku pengikut Kristus, karena itu aku mau jadi seperti Kristus, aku mau mengikut apa yang Kristus ajarkan, aku mau menuju kemana Kristus suruh aku tuju. Itu identitasku. Dan identitas itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus diikuti, harus ditunjukkan melalui buah-buah. Dan buah-buah terang itu apa? Kita belajar 3 poin di sini. Yang pertama kita belajar tentang kebaikan. Kita tidak bisa menyebut diri kita anak Tuhan, tapi kita hidup egois, tidak peduli pada sesama. Kita tidak bisa menyebut diri kita anak Tuhan, tapi kita tidak mau mengikuti garis standar keadilannya Tuhan. Kita tidak bisa menyebut diri kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang,
tapi kita punya maksud-maksud tersembunyi dalam kita melakukan segala sesuatunya. Kita hidup dalam kejujuran, dalam apa adanya. Inilah aku, ini aku anak terang, ini aku yang berusaha mengikuti apa yang Tuhanku ajarkan, ini aku yang berusaha peduli terhadap sesamaku. Dan kiranya melalui buah-buah itu, orang melihatnya dan boleh memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak terang, menjalani hidup selayaknya anak-anak terang, di mana hidup kami adalah hidup yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.